Hai movie geng, Swasi Topeng lagi di channel Notalan Perjalanan Film ya. Agak berbeda kali ini, kita nyepoil film yang cukup minimalis dan sederhana yang berkonsep percakapan telepon seperti The Guilty. Film ini bergenre drama thriller berjudul The Desperate Hour, mengisahkan bagaimana kegigihan single mom yang berjuang menyelamatkan anaknya yang disandra psikopat di dalam gedung sekolah. Selama berjam-jam ia berlari dari tengah hutan untuk mencapai sekolahan anaknya tersebut. Dengarkan baik-baik narasi supaya tidak kehilangan jejak ceritanya, gengs. Simak aja yuk, cus. Jumat pagi di kota Lakewood, kita diperkenalkan dengan seorang single mom bernama Amy yang terbangun dari tidurnya. Dia mengingat jika 2 hari lagi pada hari Minggu adalah tepat setahun suaminya meninggal dunia karena sebuah kecelakaan mobil. Ia mengirim pesan pada kantornya berpamitan untuk libur kerja pada hari itu. Dalam kurun waktu setahun ini, Amy dan kedua anaknya yang bernama Noah dan Emily masih berusaha menyembuhkan diri dari kesedihan karena sepeninggal ayahnya. Bahkan Noah harus mengkonsumsi pil Lexapro dari dokter psikisnya karena mengalami depresi. Pagi itu bus sekolah telah sampai di depan rumah mereka. Emily segera berlari menaikinya. Setelah Emily berlalu, kemudian Amy pergi ke lantai atas untuk membangunkan Noah. Noah kali ini telah menjadi remaja pendiam dan pemurung sejak kepergian ayahnya. Bahkan Amy sendiri seperti tidak mengenal kepribadian anaknya tersebut. Amy membuka pintu kamar Noah dan mendapatinya masih tertidur di atas ranjang. Baju-baju kotornya juga masih berserakan di lantai. Noah mengatakan pada ibunya jika ia enggan pergi ke sekolah dengan alasan sakit. Namun Amy tahu jika Noah hanya berpura-pura saja, sehingga Amy tetap menyuruhnya untuk berangkat ke sekolah. Beberapa saat kemudian, Amy keluar rumah hendak berjogging serta menenangkan diri di dalam hutan. Ia membawa serta handphone lengkap dengan earphone-nya. Dia pun siap berlari menuju hutan di sekitar kota Lakewood. Beberapa saat berlari, ia mendapatkan telepon dari kantor perpajakan, yaitu tempat Amy bekerja sebagai auditor. Rekan kerjanya yang bernama Greg menelponnya menanyakan berkas, kemudian ia melanjutkan lagi aktivitasnya berlari bersama iringan musik dari earphone-nya. Dalam perjalanannya, beberapa mobil polisi melaju kencang ke arah kota. Amy masih terus melanjutkan joggingnya untuk mengelilingi hutan tersebut. Beberapa saat kemudian, ibunya menelpon mengatakan jika ia telah berada di bandara untuk menemui mereka di Lakewood. Sebelum menutup telepon, ayahnya mengingatkan Amy untuk memastikan mobil yang akan mereka sewa sesampainya di sana. Setelah itu ia menghubungi pihak persewaan mobil. Operator yang bernama CJ mengatakan jika mobilnya telah siap diambil. Namun CJ juga memberitahu jika polisi telah menutup jalan menuju tempat persewaan itu karena suatu sebab yang belum bisa dipastikan. Tak lama kemudian, tetangganya yang juga teman dekat yang bernama Heather menelponnya untuk mengingatkan pada suatu acara. Heather memiliki anak yang bernama Mackenzie, yang mana Mackenzie ini bersekolah yang sama dengan Noah. Heather memberitahu Amy jika apapun yang dialami Noah, dia tetap mencintai Amy. Setelah mengaktifkan profil diam dalam ponselnya, kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju sebuah tebing di pinggir sungai. Di sana Amy mengenang mendiang suaminya. Ia membuka foto suaminya dan memutar pesan suara yang pernah dikirim suaminya sebelum kecelakaan terjadi. Amy menahan air matanya dan tersenyum tipis. Namun tiba-tiba dering peringatan di ponselnya berbunyi. Kepolisian mengatakan jika semua sekolah di Lakewood telah ditutup karena suatu insiden yang sedang terjadi. Amy berbalik dan berlari secepatnya untuk kembali ke kota. Ia menelpon sekolah Emily. Setelah beberapa saat mencoba, akhirnya dia tersambung dengan wali kelasnya yang mengatakan jika SD Lakewood baik-baik saja dan Emily pun aman di sana karena insiden yang terjadi adalah di kelas 2 dan 3 di SMA Lakewood. Ia segera menelpon Noah memastikan jika ia tidak jadi berangkat sekolah pada hari itu. Namun Amy hanya mendapati pesan suara saja. Heather menelponnya lagi dengan panik memberitahu jika Mackenzie berada dalam insiden tersebut. Heather mengatakan jika ada penembak di dalam sekolah anak-anak mereka. Ia hendak menanyakan apakah Noah melihat Mackenzie karena ia tidak dapat terhubung dengan anaknya tersebut. Amy menjawab jika Noah masih diranjang di tempat tidur dan bolos pada hari itu. Namun Heather berkata jika ia melihat Noah membawa tas ranselnya berangkat dengan truk pagi tadi. Amy menjadi semakin panik karena ia tidak dapat menghubungi Noah. Ia segera menghubungi 911.
Operator yang bernama Didra mengatakan jika semua orang tua dapat menemui anak mereka yang selamat di pusat komunitas Lakewood, yang mana jaraknya 4 mil dari tempat Amy sekarang dan memakan waktu 1 jam jogging. Kemudian Amy mencoba menelpon beberapa teman untuk menjemputnya, namun usahanya sia-sia. Hingga akhirnya ia nekat berlari dengan rute terdekat yang direkomendasikan GPS. Ia terus berlari dan berlari. Amy menelpon 911 lagi untuk memastikan apakah anaknya berangkat ke sekolah, hingga akhirnya kakinya terantuk dahan pohon dan membuatnya sedikit pincang. Ia tertatih-tatih di jalan dan tanpa berhenti mencari tahu kondisi terkini SMA Lakewood dari media sosial kepolisian. Ia juga memesan taksi online, namun jarak driver itu juga berada di kota yang memakan waktu 15 menit. Seseorang telah menelponnya. Hari itu adalah jadwal renovasi dinding kamar Noah. Tukang tersebut menghubunginya mengatakan jika ia telah sampai di rumahnya. Amy justru menanyakan apakah dia melihat mobil Noah. Namun tukang itu menjawab jika ia tidak melihat mobil anaknya itu. Dengan putus asa dia menelpon CJ dari persewaan mobil. Dia meminta tolong dan memohon CJ untuk memeriksa apakah ia melihat truk anaknya tersebut. CJ yang bersimpati itu berkata akan mengusahakan semampunya karena polisi begitu ketat melakukan penjagaan di area tersebut. Beberapa saat kemudian CJ menelponnya memberitahukan jika ia melihat mobil truk Noah tepat di depannya. Amy tertegun kaget seakan dia tidak percaya apa yang ia dengar. Namun ia masih bisa menguasai diri dan menelpon Didra untuk memberitahu jika Noah memang berada dalam sekolah tersebut. Didra memastikan kondisi Amy karena saat itu Amy terdengar kelelahan karena berlari. Amy juga mendapati jika taksinya masih berada di dalam kota karena terjebak kemacetan akibat penutupan jalan karena insiden tersebut. Didra menyarankannya untuk beristirahat, namun Amy yang keras kepala itu tetap melanjutkan larinya. Beberapa saat kemudian dia benar-benar kehabisan tenaga. Sopir taksi menelponnya untuk memintanya bertemu pada satu titik jalan untuk memangkas waktu. Ia pun segera berbelok ke arah hutan mencari jalan pintas. CJ menelponnya lagi memberi kabar jika polisi telah menggeledah mobil Noah, entah karena alasan yang tak ia ketahui. Amy yang tidak fokus itu tersandung akar pohon dan membuatnya terjatuh dengan kepala menimpa batu. Untuk beberapa menit Amy kehilangan kesadaran. Dia mengenang Noah ketika kecil dan mengatakan jika Noah adalah anak yang baik dan tidak mungkin ia menjadi tersangka penembakan di sekolahnya sendiri. Amy berdiri sempoyongan. Ia masih berusaha berjalan ke depan. Didra menelponnya memberitahu jika detektif Paulson hendak mengatakan sesuatu padanya tentang Noah. Detektif itu mencecarnya beberapa pertanyaan yang mana membuat Amy berpikir jika memang Noah lah pelaku penembakan itu. Amy menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa ia memiliki 2 senapan di dalam rumahnya dan juga Lexapro 10 mg yang dikonsumsi anaknya setiap hari. Amy berhenti sejenak untuk beristirahat di sana. Dia begitu lemas memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan detektif Paulson mengenai Noah tadi. Dia juga melihat update berita insiden itu. Lalu melihat-lihat video sosial media Noah yang mana di dalam video itu Noah begitu depresi mengatakan jika ia sangat mencintai ayahnya. Tak hayal Amy pun menangisi anaknya tersebut. Ia tidak berhenti mengirimi pesan suara untuk Noah. Kali ini dengan putus asa dia memohon pada Noah untuk berhenti melakukan apa yang polisi tuduhkan jika memang itu benar. Beberapa saat kemudian Amy melanjutkan berjalan dengan tertatih karena sakit kakinya belum kunjung hilang. Ia menelpon sekolahan Emily untuk memastikan anak perempuannya itu baik-baik saja. Amy juga memberitahu pada gurunya jika neneknya lah yang akan menjemput Emily. Kala itu CJ menelponnya lagi memberitahu jika polisi telah menggeledah 4 mobil lainnya untuk mencari petunjuk. Kemudian tak lama setelah itu ternyata Noah mencoba menelponnya. Amy sedikit lega mendengar anaknya itu masih hidup. Meskipun dengan berbisik-bisik dia meminta tolong pada ibunya lalu mematikan telepon. Karena tidak dapat berbuat sesuatu untuk Noah, Amy hanya bisa menelpon 911 untuk memberitahukan mereka. Setelah mendesak detektif Paulson, akhirnya Amy mendapat informasi jika Noah bukanlah pelaku penembakan melainkan seseorang yang bukan murid sekolahan anaknya tersebut. Amy nampak begitu lega mendengar kabar itu, namun nyawa Noah masih dalam taruhan di dalam sekolah. Pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan 5 tawanan termasuk Noah
karena salah satu dari 4 yang berada di dalam adalah pelaku penembakan. Dan pihak polisi sedang mengupayakan untuk mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Karena tak ingin berlama-lama, Amy menelpon CJ untuk meminta tolong mencari informasi pemilik mobil dari plat nomor mobil-mobil yang digeledah para polisi. Sementara itu, Amy terus berlari menyeberangi sungai menuju titik penjemputan taksi. Setelah itu, ia telah mendapatkan informasi pemilik plat mobil itu. Ia segera menelpon Heather yang masih di rumah sakit karena Mackenzie terkilir dalam insiden. Amy menanyakan apakah Mackenzie mengenal nama-nama dari 4 pemilik mobil tersebut. Dan Mackenzie menjawab jika ia yakin tidak mengenal salah satu orang yang bernama Robert Ellis. Amy segera menelpon teman kantornya yang bernama Greg. Ia meminta tolong untuk memeriksa berkas pajak milik Robert Ellis karena ia ingin mengetahui nomor telepon orang tersebut. Meskipun itu perbuatan ilegal dan mengancam karir mereka berdua, namun Amy tidak memiliki pilihan lain karena Robert telah menyandra anaknya sekarang. Karena merasa kasihan, akhirnya Greg memberikan nomor telepon itu. Greg juga memberitahu Amy dalam berkas itu tercatat jika profesi Robert adalah sebagai pelayan kafetaria di SMA Lakewood beberapa tahun silam. Pada akhirnya Amy dapat menemukan taksinya tak jauh dari titik jemput. Ia segera melaju menuju sekolahan Noah. Di dalam mobil ia menelpon pelaku penembak tersebut. Robert mengira jika Amy adalah polisi, namun Amy menjelaskan jika dirinya adalah ibu dari salah satu tawanannya di sana. Untuk beberapa saat Robert mengatakan jika ia ingin mengakhiri semuanya, lalu ia pun menutup teleponnya. Noah mengiriminya video kala Robert berbicara dengan Amy beberapa saat tadi. Noah mengatakan pada Amy jika ia sangat mencintai ibunya tersebut. Amy sangat frustasi. Ia menangis memikirkan nasib Noah yang masih di dalam bersama penembak tersebut. Beberapa saat setelah itu, detektif Paulson menelponnya menanyakan dari mana ia mendapatkan nomor telepon Robert. Amy juga diberi peringatan tegas agar tidak membuat kacau kerja polisi. Amy dilarang menghubungi Robert demi keselamatan anak-anak yang masih dalam tawanan Robert. Kini tim SWAT telah berhasil masuk ke dalam gedung sekolah bersiap-siap untuk menyergap pelaku. Selama perjalanan itu, hatinya tidak tenang karena memikirkan nasib anaknya. Ia menelpon Didra untuk berbicara tentang beban pikirannya kala itu. Operator 911 itu menemani Amy mendengarkan setiap keluh kesahnya. Didra memberi kekuatan untuknya. Amy merasa bersalah telah menyuruh Noah untuk berangkat ke sekolah pagi itu. Didra mengatakan jika Amy telah menjadi ibu yang baik dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai ibu sehingga Amy tidaklah patut menyebut dirinya sendiri bersalah karena kejadian apa yang terjadi pada Noah. Amy mengenang masa-masa Noah saat kecil dulu. Noah kecil yang lucu dan menggemaskan. Ia telah hadir dalam hidup Amy dan memberikan pelangi dalam kehidupannya. Keluarga yang sangat bahagia tanpa kekurangan apapun ketika ayahnya masih hidup dahulu. Beberapa saat kemudian Didra menghubungkannya dengan detektif Paulson yang hendak meminta tolong padanya. Ternyata Robert telah memutuskan kontaknya dengan polisi sehingga membuat negosiator kepolisian mengalami jalan buntu. Mereka hendak meminta tolong Amy untuk terhubung lagi dengan Robert karena sebelumnya Amy telah berhasil tersambung dalam pembicaraan lebih dari 10 detik. Mereka tidak menginginkan Amy bernegosiasi dengan Robert, namun hanya untuk mengalihkan perhatian Robert agar tim SWAT yang telah di dalam gedung itu bisa membekuk Robert dengan lancar. Tim kepolisian akan memandu Amy selama percakapan dengan tersangka. Ia mendapat pinjaman telepon dari supir taksi agar rencana itu tidak diketahui oleh Robert. Kini Amy telah sampai di kota. Terlihat gedung sekolahan Lakewood telah digepung oleh kepolisian baik darat maupun udara. Amy menelpon Robert dengan panduan Didra. Setelah beberapa saat berdering, Robert mengangkat telepon itu. Amy menanyakan apakah ia dan murid-murid membutuhkan bantuan medis. Ia juga menanyakan apakah anaknya masih bersama dengannya. Karena mendengar suara tim SWAT masuk, beberapa murid mulai sedikit gaduh. Bahkan ada salah satu murid yang berambut coklat melarikan diri sehingga membuat Robert marah berteriak-teriak. Amy mendengar itu dari teleponnya menjadi semakin ketakutan karena Noah juga berambut coklat seperti yang dikatakan Robert. Karena kejadian itu Robert menjadi tidak mempercayai Amy dan segera menutup teleponnya. Mobil berhenti dan Amy berlari menuju gedung lab kimia di mana mereka disandra. Saat itu Noah menelpon video padanya. Dengan bergetar, Noah berbicara
dengan suara sangat ketakutan mengatakan jika ia telah bersembunyi di ruang bahasa Perancis. Sementara itu tim SWAT telah keliru masuk ke dalam lab kimia. Amy segera memberitahu detektif Paulson yang masih tersambung di telepon dengannya jika Robert menyandera mereka di ruang bahasa Perancis di sebelah ruang lab kimia. Sebelum sampai di sana, Amy telah berhenti karena suara tembakan telah terdengar. Amy menyaksikan langsung dari ponsel Noah yang belum sempat dimatikannya. Suara teriakan dan tembakan yang tak terhelakkan sampai akhirnya panggilan video itu pun mati. Amy berlari menuju barikade polisi menunggu Noah keluar dari tempat itu. 3 murid telah berhasil keluar dengan selamat dan memeluk orang tua mereka yang cemas menunggu di luar. Namun Amy tidak melihat Noah keluar dari pintu. Beberapa saat kemudian, ia melihat anaknya menggendong rangselnya keluar ditemani petugas polisi. Akhirnya Noah bisa selamat dalam insiden tersebut tanpa luka sedikit pun. Keesokan harinya, Amy mengantarkan kopi hangat ke kamar Noah. Dia begitu bahagia melihat anaknya tersebut sudah kembali bersamanya. Beberapa meter di depan pintu kamar anaknya itu, Noah mengatakan terima kasih untuk pertama kalinya untuk Amy. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye bye.